Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama serta kita ikuti bersama sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan kali ini akan dipandu dan dipimpin oleh Ananda Ridho dan kawan-kawan. Kepada Ananda Ridho dan kawan-kawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala sayyid. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Monggo salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah, bi ahlil badr ya Allah. Monggo salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqamat wa min amin wa min ummah bi ahlil badr ya Allah, bi ahlil badr ya Allah. Monggo salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ilahi nafisil quraba minal asi nawal atba wa kulla baliyati wa waba bi ahlil badr ya Allah, bi ahlil badr ya Allah. Monggo salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ananda Ridho dan kawan-kawan kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, Ananda Ridho dan kawan-kawan adalah santri TPA Al-Hamidiyah yang di bawah kepengurusan BKPRMI Kecamatan Tungkal Ilir. Bapak Ibu, tamu undangan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya tibalah acara inti kita pada siang hari ini, walimatul urus. Walimatul khitan. Acara inti kita pada kesempatan kali ini adalah walimatul khitan atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ustazah Sunarmi, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Beliau adalah Wakil Dirda LPPK Sakinah BKPRMI Sumatera Selatan. Beliau juga sebagai praktisi pendidikan PAUD bidang Litbang Kabupaten Banyuasin. Selain itu beliau juga menjabat sebagai penyuluh agama, penyuluh Departemen Agama Kabupaten Banyuasin. Dan beliau seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufikur Rahman, saat ini beliau sebagai calon anggota Dewan Provinsi Dapil Sumsel 1 dari Partai Keadilan Sejahtera. Kepada beliau panjenenganipun Ustazah Sunarmi, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniyah wa kulli amalan sholihah liridullillahi ta'ala wa safatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadha majlis wa ahluhum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Awalan daun salam, daun kemangi. Monggo jawab salam. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya kados ridhoi ilahi. Daun salam dibuat bumbu. Ayo jawab salam agar kita senantiasa nyambung di dalam kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashadu anna muhammada rasulullah sadiqul wa'dil amin wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Nabiyina Muhammad wala nabiyya ba'da. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tahunullahu wa rasul wala tahunu li amanatikum wa antum ta'lamun. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Apunten kula badhe di kamera. Nggih. Mangke di kamera sik mangap ngono lho. Lho isin ta? Masukne album Ustazah sik. Mboten grundel. Lek grundele yo ngene aku tak rono ae mau lek ngaji yo ngene yo. Ibu yo ngono ya. Ibuke ayo apa gak iku ya. Bu. Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Ikhlas nggih. Monggo sami membuka tutup gelasnya. Monggo sami membuka tutup yang menutupi hatinya untuk sama-sama kita isi dengan air yang maknawi, air maknawi yang baru, sehingga nanti bisa kita pakai dalam kehidupan kita dan menjadi sumber kehidupan yang kelak akan menghantarkan kita menjadi ibu yang solehah, bapak yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah. Pak insya Allah akan menjadi jundi-jundi soleh dan soleha, selamat bahagia dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Mengawali tauzih ini, tadi kita sudah sama-sama bersolawat bersama anak-anak yang hebat luar biasa. Dan juga sudah kita sama-sama mendengarkan syair-syair lantunan qasidah. Amin. Yuk sama-sama kita membaca sholawat tibil qulub agar hati kita senantiasa bersih dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo sareng-sareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sepindah malih. Allah, ya Allah, di tengah sholawat yang berkumandang pada pagi hari ini, di waktu duha ini ya Rabb, jadikan segala permasalahan yang hidup yang kami hadapi menjadi sebuah permasalahan yang mudah untuk kami selesaikan. Jika sakit, sembuhkan kami ya Allah. Jika ada kesulitan, mudahkan kami ya Allah. Jika ada hajat, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Semua yang ada adalah dalam rangkaian acara ibadah kepadamu untuk menggapai ridho dan berkahmu, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, kalau orang Palembang itu sebelum melaksanakan dan menyampaikan sesuatu mesti enek pantune. Aku tak pantun sih. Kacang panjang campur gula. Tausiah nggak panjang-panjang, tapi kita harus sepakat kira-kira sampai jam piro. Loh, aku lewat sampean grundel. Ora situ aku milih ibu iku ngopo ceramah kesuwen. Jam piro ayo? Jam 5. Wah enake. Jam 5. Entek materiku lho sampean malah nggak iso ngopo-ngopo, rasa balik ning omah padha tunggoni, bojone tunggoni ya. Jam pinten? Jam 1, jam kali, jam kali 11, jam 11. Nggih. Jam 11 nggih. Iya, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Banyulincir, singgah ke Kertopati, Bapak Ibu jangan khawatir, jam 11 tausiah berhenti. Alhamdulillah. Nek kon saiki ora apa-apa, langsung tak tutup salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tak kenal maka tak sayang.
Tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta bagaimana akan merasa dekat? Bagaikan rasanya coklat gitu kan. Kalau kita sudah mencintai seseorang, pasti apapun bentuknya, bagaimanapun langkah dan tingkah lakunya akan kita tiru, betul? Betul. Maka hari ini kita sama-sama merangkai kata cinta. Apa? Cinta. Apa cinta itu? Cinta itu adalah sesuatu yang tumbuh dari hati, yang tumbuhnya itu bukan karena hal-hal yang tiada baik, namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dengan adanya cinta, Pak, insya Allah kita akan bersama-sama, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hanya cinta karena boleh nggak kita saling mencintai? Boleh nggak? Boleh nggak kita mencintai bapak-bapak yang ada di sana? Boleh. Bapak-bapak boleh nggak mencintai yang ibu-ibu yang ada di sini? Boleh. Tapi cinta yang didasari dengan ukhuwah Islami. Iya. Kalau cinta sebagai suami dan istri itu sudah memiliki pasangannya masing-masing. La yarham wa la yurham. Barang siapa tidak mencintai, maka tidak dicintai. Kalau dia tidak sayang, maka tidak akan disayang. Kalau kita mencintai sesama kita, maka insya Allah kita akan dicintai oleh sesama kita. Bahkan yang membuat manusia itu sendiri. La yaskurlah wa la yaskur linnas. Tidak bersyukur orang kepada Allah, tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada sesamanya. Boleh nggak kita mencintai? Boleh, karena Allah, atas dasar ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Hari ini kita menjalin persaudaraan. Saya hadir ta'aruf untuk menjalin persaudaraan. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, rindui aku karena Allah. Untuk ada dalam dakwah bersama Islam dan Al-Quran, menuju sebuah kejayaan Indonesia yang gemilang. Monggo, cintai. Asik. Qasidah ini mau lanjut. Aku karena Allah, miliki. Repe langsung. Bukan langit, bukan bintang matahari, kau jadikan hanya Allah yang. Masya Allah, tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Hati gawak nyanyi gelem dan berbahagia. Kenapa? Karena bersama-sama mensyukuri nikmat atas telah dikitannya Ananda Abid Ahmad Fairuz, yang alhamdulillah sudah dikitan dalam beberapa bulan yang lalu, dan hari ini adalah syukurannya. Kenapa diselenggarakan syukuran? Ya, menetapi hadis Rasulullah, la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna azabi lasadid. Memohon dengan rasa syukur yang dimiliki oleh kedua belah keluarga ini akan mendapatkan cucuran nikmat Allah yang luar biasa pada akhirnya nanti. Ibu, panjenengan kalau sudah habis itu snacknya boleh minta lagi. Bu, Pak boleh minta lagi, boleh nggak Bun? Boleh kalau nggak malu katanya. Ya kalau, ya alhamdulillah tuh banyak di depan sana ada berbagai macam orang-orang yang berjualan bagi rezeki. Bagi rezeki sekalian memenuhi undangan sebagai kewajiban dan juga berbagi rezeki sebagai bentuk sedekah kita kepada sesama kita. Lanjut, tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah tadi sudah disebutkan bahwa saya adalah selaku pelayan Allah. Saya ini adalah pelayan, Ibu. Status saya pada hakikatnya adalah seorang hamba, pelayan. Pelayan yang saya tanamkan dalam diri saya. Pertama,
pelayan keimanan. Yang kedua, pelayan kealaman. Yang ketiga, pelayan kemanusiaan. Kalau kita menetapkan diri kita sebagai pelayan, insya Allah hidup kita akan tenang dan tentram. Halo. Kalau kita menetapkan diri sebagai pelayan, ingat ini kata kuncinya. Untuk mendapatkan kehidupan yang tenang dan tentram, letakkan diri kita sebagai pelayan. Kalau istri sebagai pelayan, suami, letakkan diri kita sebagai pelayan suami. Kalau kita meletakkan diri kita istri sebagai pelayan suami, insya Allah kita akan senantiasa dipenuhi dengan limpahan kasih dan sayang dari Allah. Kalau kita meletakkan diri sebagai penguasanya seorang laki-laki suami, maka kehidupan kita hanya ada gemerungsung. Ngerti gak gemerungsung? Iya, sama seperti itu juga suami. Kalau meletakkan dirinya sebagai pelayannya istri yang diamanahi sebagai seorang suami, ya nanti akan kita bahas. Apa sih amanah dari seorang istri? Ada anak, ada suami, ada sebagainya, ada majelis sunat. Tapi kalau kita meletakkan diri sebagai penguasa istri, istri salah setitik, awake dhewe muring. Orang digawekno kopi mergo telat wis muring. Orang ngerti nek bojone urung rampung nyumbah, ngombahi. Awake dhewe wis bali, tapi bojone urung rampung ngombah. Wis muring Orang. Tapi kalau kita meletakkan diri sebagai pelayan istri, maka akan ada pemakluman dalam diri kita. Akor. Eneng sing ngomong aku nyesel enggak gawak bojoku mrene. Bu. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat seorang suami dan istri bahagia itu? Seorang istri akan bahagia dikala suaminya bisa mengerti dirinya. Dan juga seorang suami akan bahagia dikala seorang istri bisa mengerti akan dirinya. Betul atau betul? Loh, lah iya ta? Ora eneng duit, alhamdulillah bojone cepet-cepet maringi duit. Ara anggo berobat, alhamdulillah bojone cepet-cepet ngei obat. Ara anggo ngopo? Nek kota meni bujur. perawatan. Halo. Iya, ini kadang suami pengen istrinya cantik tapi modalnya gak ono ya. Nuntut bojone ayu. Tibake gak iso ngeramu bojone, le golek wong lain. Iku kira-kira suami yang bagaimana itu? Suami yang SCTP. Apa SCTP? Pengennya sempurna tapi orang gelem modali. Nek sing ngomong kudu modali. Masya Allah. Sebaliknya pun begitu. Seorang istri ingin nuntutnya suaminya sempurna, tapi sebagai istri tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai istri. Satu diantaranya mendoakan suami, membantu suami, ridho dengan keadaan suami, dan terus untuk bersama-sama berjuang bersama suami. Pengen bojone duitnya wakeh, tapi awake dhewe utang terus. Utangnya nggak mana enak, manaan. Gak neng kene nek kono Bu, neng kono lho. Wakeh sing jenenge Mekar apa meneh kae. Mekar. Nggih. Alhamdulillah nek kene mboten enten. Bu. Suami kita itu adalah bagian dari hidup kita dan merupakan pintu rahmat untuk kita. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah. Ini belum kenalan. Sudah jam berapa ini? Belum kenalan tuh. Baru bahas suami yang bahagia, istri yang bahagia. Masya Allah. Bu, saya satu di antara saudaranya Pak Cece. Tahu Pak Cece? Ya, saya adalah kader BKPRMI dari tahun 1985. Saya sudah berkecimpung sebagai kader BKPRMI. Makanya tadi dikasih julukan praktisi pendidikan dan dakwah di BKPRMI dan juga praktisi pendidikan di Himpaudi, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Alhamdulillah di Kemenak sebagai penyuluh agama yang ditugaskan di Kecamatan Tanjung Lago. Untung enggak Kecamatan Tungkal Ilir. Nek kene Bu, sampean malek ndelok aku ngoceh terus. Nek Tanjung Lago iku lho sering majelis taklime yo seminggu pindho. Mesti aku teko lho mesti ngoceh.
Ngoceh maksudnya ngoceh bermakna. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian alhamdulillah saya juga diamanahi dalam beberapa macam majelis-majelis taklim. Baik itu BKMT, MTPI, Muslimat NU, tak peloki kabeh. Diamanahi sedaya. Bu, Pak, kira-kira nek bojone panjenengan diamanahi kadosan amanah ngoten niku diizinaken mboten, Pak? Mulai pusing loh. Wah, iki nek ngene muter ae. Ya alhamdulillah. Salam takzim saking suaminya saya, Pak, untuk panjenengan semua dan ibu-ibu semuanya. Beliau adalah suami yang hebat, yang memberikan saya dukungan yang luar biasa, 100%. Bahkan dukungannya ndak main-main. Ibu jangan naik motor, harus pakai mobil katanya. Masalahnya apa, motor entek gak kebagian, Bu. Ya terpaksa, nggak bisa lagi ya. Alhamdulillah suami saya bagi saya adalah suami yang paling baik dan hebat sedunia. Sama nggih? Suami panjenengan seperti itu ya? Yuk sama-sama mengatakan dalam hati, dari lisan dan pikiran kita bahwa suami kita adalah suami yang paling hebat sedunia. Monggo. Suami saya adalah suami yang paling hebat asik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Gak enak ngomong iki, gak enak ngomong dong. Pak, iki tondoe gak wani ngomong, Pak. Enak apa ini? Kira-kira ada apa? Harus dipertanyakan kalau nggak mau seperti. Ayo sama-sama ibu-ibu, agar pulang dari sini panjenengan adalah seorang istri yang soleha, yang siap menjadi pelayan suami 24 jam dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal suaminya ojo jengkeli yo. Enak titike pula. Monggo. Suami saya adalah Masya Allah. Tepuk tangan untuk para ibu-ibu. Kurang meriah. Tepuk tangan sekali lagi. Wiki urung tepuk tangan. Ini tepuk tangan dewean. Pak, panjenengan nggih kula padosi ngoten niku. Monggo sareng-sareng bapak-bapak. Istriku adalah istri yang terbaik sedunia. Monggo Pak. 1, 2, 3. Bapak-bapak sing tak kongkon kok ibu-ibu kok lelok. Emang ibu-ibu enak istri? Heh, bapak-bapak, monggo Pak. 1, 2, 3. Konangan nek neng jero atine ku enek sing lain niku. Ayo. Gak boleh 1 dibagi 2. Bu, sing jomblo ndi? Sing jomblo aja. Ojo ngomong ngono, sing jomblo ngomong, ya Allah berikan aku calon istri yang terbaik di dunia, kan? Amin, Allahumma. Ndi sing jomblo angkat tangan. Iki jomblo ya. Karang Taruna 50% jomblo ya. Nggih napa nggih? Nggih, alhamdulillah. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, itulah sedikit dan saya tadi sudah disampaikan bahwa akan mencalonkan diri, diamanahi. Jujur, saya tidak mencalonkan diri saya diminta. Beda Bu, antara kita yang minta dengan diminta dan diamanahi itu beda. Tapi saya menetapkan diri saya untuk menjadi pelayan rakyat ketika nanti menang. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Mohon maaf, anggap saya ini adalah pohon yang sekarang ditanam. Kalau ingin buahnya, Bu, Pak, sebuah pohon yang ditanam kalau ingin berbuah dan menghasilkan buah yang manis, maka kita harus meramu pohon tersebut. Bagaimana cara meramunya? Menghasilkan buah yang manis yang bisa kita nikmati bersama-sama dengan keluarga. Paham nggih? Paham napa paham? Tapi pohon ini tidak akan menjadi pohon yang tumbuh subur dan berbuah manis untuk nantinya, bahkan beranak pinak nantinya, kalau sebelum ditanam atau baru ditanam itu sudah mulai digerogoti, sudah mulai ditebangi, sudah dimulai ambil dahan-dahan ranting-rantingnya, bahkan mungkin ditebang sama sekali. Bagaimana kita akan mendapatkan buah untuk selanjutnya? Paham nggih?
Paham nggak paham? Halo. Ini dengar lagi, bukan dengar lagi, ini sudah masa politik. Banyak nanti yang akan masuk memberikan kepada panjenengan semua. Tapi sekarang 5 tahun dia datang. Setelah itu dia menghilang. Datang lagi 5 tahun. Kemudian menghilang lagi. Kenapa? Karena sudah dibabat duluan. Sudah diambil hasilnya duluan. Dan hasilnya hanya sekali. Tapi kalau kita ramu, kita pupuk, kita siram, kemudian kita tumbuhkan, kemudian kita kasih sesuatu yang baik, maka dia akan menghasilkan buah yang manis, yang akan memberikan kepada kita semua. Bukan saja hanya sekali, tapi berkali-kali, bahkan menjadi jariah untuk kita di hadapan Allah Subhanahu. Bapak juga nggih Pak nggih. Para remaja, para remaji, bismillah. Pada hari ini saya memiliki harapan. Suatu hari nanti dari desa kita ini, dari mana ini? Tungkal Ilir nggih? Desa kita. Kalau Allah ridho dan Allah memberikan keberkahan atas diri saya di sini, bersama-sama untuk bisa menghantarkan saya menuju cita-cita kita semua, bukan cita-cita saya, cita-cita kita semua. Maka saya berjanji akan menumbuhkan generasi dari sini untuk juga bisa mengikuti jejak saya tanpa harus bersusah payah, ikut saja dengan saya. Maksud apa mboten? Maksud apa mboten? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sallatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak, kalau kita lagi sholawatan, itu lagi panjenengan harus yakin di situ kita bisa selipkan doa. Kalau lagi sakit, ya Allah sembuhkan saya. Karena sholawat itu adalah pintu babur rahmatnya Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita sholawat, tengadakan tangan kita. Apalagi tadi adik-adik lagi sholawat dan sebagainya, tengadakan. Kalau ada masalah, ya Allah, uraikan masalah dalam kehidupan saya. Kalau ada hutang, ya Allah, cepat lunaskan hutang saya. Amin. Serius ini. Kalau anaknya lagi sakit, doakan. Kalau istrinya mungkin bandel, nggak sering nggak dengerin omongan kita, ya Allah, lunakkan hati saya, hati istri saya. Suaminya pun begitu. Istrinya, kalau suaminya yang ngono-ngono, ya Allah berikanlah kasih sayang pada suami hamba untuk memberi kasih sayang kepada saya, seperti itu. Paham nggih? Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah. Apa sih khitan? Kita sudah sama tahu. Khitan itu adalah memotong sebahagian kulit dari dari kemaluan laki-laki yang disebut dengan kulit kulub. Wis gak usah dibahas nggih. Wis ngantos semua nggih? Paham semua nggih? Iya. Kenapa? Karena kalau tidak dipotong itu si kulit, ya. Apalagi kalau sudah sampai dewasa, yang bujang sudah sunat belum? Hah? Sudah. Oh, tak kira urung. Nah, belum mau disunat sekarang, maksudnya gitu. Ya. Ya siapa tahu mau mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam kan? Sunatnya umur 80 tahun ya. Nabi Ibrahim kan 80 tahun dia betembe disunat. Enek sing ngeyel kadangan. Mentang-mentang ya enek nabi, contoh nabi itu sunatnya 80 tahun, aku tak sunatnya 80 tahun juga. Itu kan zaman biyen, zaman urung metu syariat agama Islam. Kalau sudah ya umur 7 tahun, 7 hari itu sudah boleh disunat. Ya, itu 7 tahun sudah boleh disunat. Kemudian juga dan seterusnya. Jangan sampai balik. Ya, minimal seperti itu. Kenapa? Karena di dalam kulub kemaluan laki-laki itu kalau tidak dipotong atau tidak dibersihkan akan mengandung
air seni. Air seninya itu tidak akan habis ketika itu, kecuali kalau dia pipis atau buang air kecil, waktu dia istinja atau cewek nek cara kita, iku agak diplotot nanti di set ngono nah, kaya mik iki lho. Lagi saru ya, saru memang saru ya. Ya, tapi kalau dia tidak diplototke, wis aku wis nggak ngerti aku ngomong plototke ku piye. Agak di seperti ini kan ya, kulitnya itu. Halo. Maka air seninya itu masih tertinggal di dalam kulit tersebut. Oleh karenanya, seorang bapak ketika mengajak anaknya ke masjid harus benar-benar hati-hati. Istinjaknya anak kita ini sudah bersih apa belum? Kalau belum, jangan dibawa sholat pada sholat bagian sop depan, atau ditaruh di sop tengah. Karena kondisinya nanti dia akan memutuskan sholat. Kenapa memutuskan sholat? Karena istinjaknya yang tidak bersih mengakibatkan batal wudu. Orang batal wudu berarti tidak sholat. Anak tersebut kemudian ditaruh di tengah, otomatis memutuskan sholat. Akor, paham? Hati-hati bapak ibu yang membawa anak laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Harus dipastikan bagaimana cara istinjaknya, agar yang belum sunat maksudnya, kalau yang sudah sunat ya nggak apa-apa. Dipastikan bersihnya dari najis air seni tersebut. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, bagaimana untuk kesehatan? Kita juga sudah paham. Orang-orang non muslim itu banyak yang hitan, karena ternyata kalau tidak hitan itu rentan dengan penyakit kostran, penyakit kelamin pada laki-laki. Oleh karenanya, baik dia orang non muslim itu malah justru orang non muslim itu cepat dia hitannya, ya, dipakai oleh orang-orang non muslim. Dari segi kesehatan sangat baik. Oleh karenanya, anak-anak yang memang belum dihitan, ayo segera dihitan. Untuk apa? Untuk menjaga kesucian dalam melaksanakan ibadahnya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula panjenengan mugi-mugi sakit memahami, dan insya Allah panjenengan sudah lebih paham dari saya untuk masalah hitan ini. Apalagi di belakang ada Abah yang sudah lebih paham dari kita ya. Dan ada juga para alim ulama yang insya Allah lebih memahami tentang istinja bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersuci, dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Mudah-mudahan suci ini bukan hanya sekedar suci di dalam badan kita saja, tetapi juga di dalam hati dan jiwa kita. Boleh jadi kita ini melaksanakan banyak amalan. Dalam pandangan manusia, amalan kita itu sudah hebat, tapi dalam pandangan Allah belum tentu. Oleh karenanya, laksanakan seluruh amalan kita. Tiada lain untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, sama seperti saya Pak. Saya ini udah nyalon 2 kali, tapi di kabupaten. Tapi apa kemudian saya menjadi lemah dalam menyampaikan dakwah dalam Islam dan Al-Quran? Tidak. Kenapa? Karena niat saya tiada lain adalah untuk mensiarkan Al-Quran dalam dakwah. Masya Allah. Selanjutnya, hari ini saya akan memberikan fungsi anak bagi orang tua. Kalau kita pergi ke suatu tempat, bertemu dengan sahabat-sahabat kita, bertemu dengan karib kerabat kita, yang ditanya apa Bu? Sing ditakoki apa? Anake piro? Pak sing ditakoni apa Pak? Bojone piro Pak? Iya, kalau ibu-ibu pasti ditanya anake piro Mbak ngono ta? Kalau bapak-bapak lain Bu, bojone wis piro Mas? Sama, saya yakin sama. Yang ditanya adalah anak. Ternyata anak ini memiliki satu keutamaan dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita harus memiliki 3 berlian maknawi. 3 berlian yang nantinya akan sampai bersama kita di alam akhirat. 3
3 berlian yang harus kita miliki, yang kelak akan menjadi pelindung kita dan penyelamat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 berlian yang setelah kita wafat ini bukan akan berkurang, tapi akan terus bertambah, bertambah dan bertambah, mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita di barzah, akhirat, padang mahsyar hingga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah dan pertanyaan, sudahkah kita memiliki 3 berlian ini? Jemaah, jemaah, sudahkah kita memiliki 3 berlian ini? Nek emas mungkin wis nyimpen nggih. Nggih. Sampean ku wedi tak utangi yo. Ngomong nggih ngoten niku. Mungkin permata juga sudah punya, sawah, ladang, rumah bertingkat, mobil. Mungkin sudah punya motor setidaknya, yuk sepeda nek gak ono. Nggih, pun enten nggih. 3 berlian ini ayo kita tanyakan dengan diri kita sendiri. Apa sih? 1, amal jariyah. Sudah punya belum kita amal? Amalan yang nanti akan terus ngalir menyertai kita. Ketika kita sudah wafat, itu putus seluruh amalan dunia. Tinggal 3, sedekahun jariyah, ilmu yang manfaat, doa anak yang soleh. Ini yang akan menyertai suami istri kita kalau sudah dikuburkan ya pulang, nggak mungkin nungguin ge. Anak kita nungguin nggak? Enggak. Harta kita nungguin nggak? Enggak. Banyak harta wong bawa sing gawa awake dhewe korban dosa. Nggih napa nggih? Bantu dosane yo dienggo wong. Wong pula sing anu gak mobil awake dhewe. Nggih napa nggih? Lu termasuk tiker bekas kita turu ya digawa balik. Nggih napa nggih? Jarit-jarit iku ya digawa balik kabeh sak to digawa bali. Sing ora digawa bali ming 3, nek awake dhewe eneng. Nek gak ono lah iku sing dadi masalah. Kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut sedo? Kenapa kita tidak siap wafat? Karena kita masih banyak masalah. Belum punya ini. Monggo, sareng-sareng mau awake dhewe. Diri sendiri loh, nggih. Saya ya juga memperhatikan diri saya. Apakah kita sudah memiliki amalan jariyah yang kelak akan menyertai kita di saat badan kita terbujur di alam barzah, yang tidak akan pulang tapi akan terus bertambah dan bertambah walaupun tidak kita tambahi, yang terus akan mengalir walaupun tidak kita alirkan. Sudahkah kita memiliki ilmu yang bermanfaat yang kita tebarkan kepada sesama kita, yang kemudian bisa menjadi pegangan pondasi kehidupan hingga menjadi kehidupan kita hidup yang baik, bahagia dunia dan akhirat? Sudah apa belum? Memberikan ilmu bukan harus menjadi seorang ustazah atau seorang guru. Setidaknya memberikan motivasi, memberikan sarana dalam pendidikan dan sebagainya. Itu juga sudah termasuk ilmu yang manfaat. Jemaah, jemaah. Ngantuk nek diajak serius Mas Jamal. Ustazah Narmi ini wongnya serius. Mugana nek aku jadi penyuluh wong kene mungkin malek ya Mas ya. Sudah belum ilmu manfaat? Memfasilitasi guru-guru ngaji, kalau honornya kurang ditambahi. Karena satu kalimat yang keluar dari guru ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, diberikan kepada anak siapapun itu, tapi kita ikut memotivasi dia untuk tidak jemu tapi serius. Huruf yang diajarkan itu menjadi bahagian huruf yang kita berikan melalui infak yang kita sedekah. Fasilitasi sajadah, fasilitasi tempat sholat, fasilitasi air wudhunya nggak bagus atau susah, datangkan air untuk bisa berwudhu orang-orang. Barokah dan menjadi jariyah kita. Sudah belum kita di sana? Dan yang terakhir, sudahkah kita mempersiapkan bekal, yakni bekal anak yang soleh dan soleha? Jemaah, jemaah, ayo tanyakan masing-masing pada diri kita. Kalau sudah ini, insya Allah kita tidak takut menghadapi kematian. Kapanpun Allah akan ambil kita, insya Allah kita akan siap siaga. Akar, sallu ala Nabi Muhammad.
balik ini mulai aku arek golek jariah. Aku arek golek ilmu manfaat. Aku arek golek agar anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Siap? Ibu siap? Bapak siap? Siap. Harus siap. Agar kita ridho dan diri tuh ya ayyuhal nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wad'uli fi ibadi wad'ulil jannah. Amin. Amin, Bu. Lalu bagaimana sih agar kita mendapatkan anak jundia yang soleh dan soleha sebagai bekal berlian maknawi yang ketiga, doa anak yang soleh. Yang pertama harus kita insafi bahwa anak itu adalah ujian, amanah. Bagaimana kalau kita dititipi barang oleh orang lain? Apa yang akan kita lakukan, Bu? Bu, apakah barang itu kita letakkan di tengah jalan atau kita simpankan di dalam rumah? Simpan, nggih? Barang itu akan kita perhatikan, nggih? Akan kita rawat sampai orang yang menitipkan itu mengambilnya, bukan? Betul? Begitupun anak kita. Anak kita ini adalah amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa rasul wa la tahunu li amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendurhakai Allah dan Rasulullah, dan janganlah engkau mendurhakai amanah-amanah Allah padahal engkau mengetahuinya. Bu, anak, suami, istri, orang tua, muslimin dan muslimah itu amanah Allah. Harta benda, jabatan, pangkat, kedudukan, kecantikan, kegantengan, kekayaan itu adalah amanah Allah. Kita ingin menjadikan anak kita sebagai ladang akhirat kita, menjadikan anak yang soleh dan soleha. Maka solusinya adalah ayo berikan contoh terbaik dari diri kita agar anak kita mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita berikan contoh atas dirinya. Jangan kita menyuruh anak kita ngaji sementara kita tidak ngaji, malah nganji. Bu, ngerti nganji? Yo ngono kae. Enggak neng kene nek kono. Anake kon ngaji awake dhewe nonton ti. Sini terus apa, Bu? Anake kon ngaji pake main bal-balan. Anake ngaji pake main gap-gapan. Anake ngaji pake bagaimana solusi kita agar anak-anak kita itu jangan kecanduan gadget apa sih? Hah? Wes ngono kae lah. Pinter Ibu. Jangan kecanduan gadget. Bagaimana caranya? Pakai cara orang dahulu kala. Bagaimana cara orang dahulu? Perhatikan baik-baik. Wayai maghrib ajai sholat meng masjid, wayai subuh ndang tangekno, wayai asar dan duhur ndang kongkon sholat to. Kalau 5 waktu kita terapkan kepada anak-anak kita, maka secara otomatis, secara tidak sadar kita sudah memberikan batas waktu mereka main. Kemudian bagaimana cara solusinya? Ketika malam hari duduk bersama-sama, ayo ajak anak-anak sama-sama untuk bercerita. Saat ini orang tua jarang yang memberikan cerita kepada anak-anaknya. Orang tua cerita dewe. Sampai-sampai kadangan podo yone.
Anaknya nyekel HP, paknya nyekel HP, maknya nyekel HP. Sak kabehane HP. Ya. Ayo jaga amanah Allah berupa anak. Monggo untuk sama-sama merawat anak-anak kita. Ibu perhatikan baik-baik Bapak. Ketika kita masih bujang, masih gadis, mungkin kita belum memiliki peran yang paling baik dalam keluarga. Tapi setelah kita menjadi istri, menjadi suami, punya anak, kita ini merupakan satu pintu babu rahmat bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sudah statusnya orang tua. Dalam hadis dikatakan ridollah fi ridol walidain, suhutullah fi suhutil walidain. Ridho Allah ada pada keridhaan kepada orang tuanya, dan murka Allah ada. Karena ini bekal yang akan kita bawa sampai akhirat nanti. Ya. Oke. Jadi imbangi masa modern ini dengan masa lalu. Ajak sering cerita, ajak sholat, ajak ke masjid. Apa? 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah, tak ada naungan lagi setelah itu. 1 diantaranya orang yang gemar ke masjid. Tapi sekarang kan kalau di sini insya Allah ya, tapi kalau di sana itu jangan. Yang di sana yang kadangan masjid kosong, paling enaknya apa imam karo makmum 11 siji karo siji. Eneng kene insya Allah enggak. Amin. Iya. Imbangi itu agar anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan biarkan, jangan malah kita nuruti dia. Dia main HP malah kita melok main. Dan perlu yang kita imbangi lagi, ketika dia main HP, Bu, Pak, minta dengan dia, nak coba nak carikan doa mau makan. Nanti kan dicari tuh, doa mau makan, keluar. Ayo nak kita baca bareng-bareng, masuk baca bareng-bareng, itu caranya. Nak, coba nak cari lagu yang dibawakan oleh Umam yang berjudul Umi. Tik Umam, Umi, ya kan? Umi, Umi, gitu kan ya? Umi, Umi, dengerin sama-sama dengan anak. Ayo nak kita dengarkan dulu bareng-bareng yuk. Masuk itu pelajaran di dirinya melalui HP, tapi sambil bermain. Akor. Eneng sing ngomong, Ustazah mbak aku ki seorang duwe anak aku sebujang gadis. Aku kurang neng cucu, yo cucune. Ngoten niku nggih? Nggih napa nggih? Iya. Itu yang pertama, bagaimana caranya? Bahwa anak itu adalah amanah Allah. Kalau anak kita dosa, kita yang akan diminta pertanggungjawaban. Maka ada satu sejarah, ada kisah dalam sebuah kitab dikisahkan, seorang suami, seorang laki-laki ahli sodako, ahli sholat, ahli apalagi kebaikan-kebaikan yang lainnya, bahkan pergi ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah berkali-kali. Tapi begitu akan masuk ke dalam surga, ada yang berteriak dari belakang, wahai malaikat, jangan masukkan laki-laki itu ke dalam surgamu. Kenapa wahai Umi? Karena ia adalah suamiku. Kenapa wahai Umi? Bukankah ia ahli sholat, ahli sodako, ahli tahajud, bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah berkali-kali, mentasarukkan dirinya ke hadapan Allah. Betul wahai malaikat, tapi dia hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk kami istri dan anak-anaknya. Kami diterlantarkan, akhlak kami dibiarkan saja, kami tidak dibimbingnya. Apa akhirnya? Wahai Fulan, mohon maaf, karena engkau tidak menyelesaikan tanggung jawabmu di dunia kepada anak dan istrimu, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Ikutlah bersama anak dan istrimu masuk ke dalam neraka. Jemaah, jemaah, alhamdulillah. Ayo anak, istri, suami, sama-sama kita tasarrukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Yang kedua, anak itu adalah ujian. Kita dan anakmu adalah cobaan dunia. Ingat, boleh engkau mencintai suamimu, istrimu, anakmu, hartamu,
sawah ladangmu, jabatanmu, tapi cintamu kepada semua itu, halo, cintamu kepada dunia ini, boleh kita mencintai dunia, boleh. Seluruh isi dunia boleh kita cintai. Tapi jangan kecintamu kepada isi dunia ini melebihi cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, cintamu kepada jihad perjuangan di jalan Allah. Halo? Halo? Boleh mencintai suami? Boleh mencintai istri? Boleh mencintai anak? Boleh mencintai harta? Boleh mencintai jabatan? Sawah, ladang, kepada semua itu jangan melebihi cintamu kepada Allah, cintamu kepada Rasulullah, dan cintamu berjuang untuk menegakkan kebenaran-kebenaran Allah. Anak kita ujian, hati-hati, harta kita ujian. Kalau banyak syukuri, sodako. Kalau sedikit ya disabari, terus ikhtiar. Ini ngambil cepet be. Yang ketiga, fungsi anak adalah sebagai qurrata a'yun yang kita harapkan, yang akan memberikan doa untuk kita. Yes, gak apa-apa. Tapi maksud kan sing tak kula anu? Maksud nggih? Maksud. Yang ketiga, tujuan kita menjadikan qurrata a'yun, cahaya hidup dan cahaya kematian, yang sering kita sama-sama doakan setiap hari. Rombana habalana. Hafal enggak? Pak hafal, ayo Pak, bantu. Rombana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu anak yang kita harapkan. Amin. Enggak diamin ke, amin. Coba sama-sama yuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Itu fungsi anak untuk kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan anak sebagai qurrata a'yun kita. Mendapatkan anak yang akan terpimpin dan terkumpul pada golongan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa yang kuat. Yang iman dan takwanya itu akan sampai kepada kita semuanya nanti, hingga menghantarkan kita semuanya dalam kehidupan di akhirat, hidup yang bahagia. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, kepada Allah saya mohon ampun, dan mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Amin. Allahumma. Ya, apa tadi fungsi anak? Satu, sebagai amanah, harus dijaga baik-baik. Yang kedua, sebagai uji yang harus disabari dan terus ditelateni, ya. Sabari dan ditelateni untuk diarahkan pada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, sebagai qurrata a'yun. Ketika kita benar dalam mendidiknya, maka anak akan menjadi berlian maknawi kita, menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya ulangi, yang bisa jawab saya kasih bonus. Ayo, apa fungsi anak yang saya sampaikan hari ini? Ada enggak? Enggak ada. Awakmu? Ayo. Ada enggak? Enggak ada.
gak metu deh aku iki. Ya sudah, gak apa ya. Yang penting kita tahu bahwa fungsi anak adalah sebagai amanah Allah yang harus kita jaga benar-benar. Sebagai ujian yang harus kita telateni dan kita sabari untuk diarahkan. Yang ketiga sebagai qurrata a'yun. Kita akan mendapatkan hasil yang baik kalau kita sudah mengarahkan anak kita pada yang diridhoi oleh Allah. Oh, ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya kangge kula lan panjenengan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah tentunya mohon ampun. Sekali lagi saya Sunarmi. Wow, Pak ngomong Sumarni, salah Sumarni. Sunarmi. Mohon doa restu dari semuanya. Ya, insyaallah kita akan mencoba berjuang bersama-sama. Sekali lagi bukan saya, tapi kita semua. Kalau saya tidak jadi berarti panjenengan tidak meridhoi saya atau tidak mengamanahkan kepada saya. Artinya kita memang sudah tidak jadi kita, bukan saya. Ya, untuk menjadi bahagian dari panjenengan, untuk berjuang di Banyuasin, untuk wilayah provinsi, mudah-mudahan menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan barokahnya. Amin Allahumma amin. Ini saja iftafaitu bihadzal kalam idza wajadtu hoto admini anna utlubul afwan minkum jami'an. Akhirul kalam billahi bisabil haq wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panjenenganipun Ustazah Sunarmi, sarjana pendidikan, magister pendidikan, yang sudah menyampaikan mau'izatul hasanah kepada kita semuanya. Sekali lagi semoga kita yang mendengarkan pada kesempatan kali ini selain mendapatkan ilmu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sehingga kita semuanya bisa menjadi orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat tentunya memiliki anak yang 3 tadi disebutkan, yaitu sebagai amanah, sebagai ujian yang harus senantiasa kita sikapi dengan kesabaran dan penuh kesabaran, serta menjadi qurratu a'yun bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal acara pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan hati. Semoga apa yang menjadi niat besar daripada keluarga besar Bapak Sugeng beserta Ibu Siti Maisyarah senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semoga niat hajat yang besar kepada Ibu Sunarmi serta niat hajat kita semuanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu doa pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh panjenenganipun Ustadz Ridwan, sarjana pendidikan. Kepada Ustadz Ridwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadiniyah wa lanati kulli insyanika barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamda yafina ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'anat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka lutfa fi ma jarat bil maqadir
Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun abduka wa rasul. Allahumma anal haqqa haqqa wa razuqna ittiba'ah wa anal batila batila wa razuqna tinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsik wal qamarik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum ma'amat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sunarmi dan juga remaja Dusun 3 RT 11. Semoga menjadi semangat buat kita semuanya para remaja untuk senantiasa mengemban amanah yang sudah diberikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi serta simbolis penyerahan daripada Ibu Sunarmi kepada pemuda, maka berakhir pula acara Walimatul Khitan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, kami mendoakan semoga keluarga besar Bapak Sugeng Eko Wibowo dan Ibu Siti Maisaroh yang pada kesempatan kali ini memiliki hajat Walimatul Khitan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh wal solihah, yang bisa membanggakan kedua orang tua. Yang sedang dihitan Mas Abid Ahmad Fairuz, semoga menjadi anak yang solih dan mensolihkan, anak yang hafid dan menghafidkan Al-Quran Allahumma, dan bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam wabillahi taufik walidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab, semoga sekali lagi beliau senantiasa diberikan kesehatan dan hajat besar beliau serta hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kau akan dihitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai awal anbiya yang dikasihi Allah. Kita sebut Halimullah. Adikku sayang, oh adikku sayang, berikutnya kami panggil untuk Karang Taruna. Karang Taruna bisa ke atas panggung untuk foto bersama terlebih dahulu. Karang Taruna yang mungkin tidak bertugas, sekali lagi kami minta kesediaannya untuk foto bersama Mas Dwi dan kawan-kawan. Karang Taruna foto. Ya, sekali lagi untuk kenang-kenangan permintaan dari Ibu kepada rekan-rekan Karang Taruna, mari kita sama-sama berfoto bersama dengan Ibu untuk mengabadikan momen yang berbahagia ini. Baik, kepada rekan-rekan Karang Taruna silakan, ayo satset masih.
Untuk mbak-mbaknya monggo-monggo, ayo cepat. Itu dekorasinya cepat, ayo. Ibu waktunya mepet ini. Mengatur waktu ibu ya, cepat. Monggo sekali lagi Karang Taruna bisa foto bersama untuk kenang-kenangan. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati. Uswatun hasanah sebagai teladan, sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adik sayang, adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau kan dihitankan. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau kan dihitankan. Menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai awal anbiya yang dikasihi Allah, Rasul waliullah. Tanpa mengurangi salah hormat, panggilan untuk Ibu Nurul. Panggilan untuk Ibu Nurul agar ke atas panggung karena akan diajak foto bersama. Sebagai saksi demi sunnah Ibu Nurul, Rasul yang harus ditaati. Gurunda kami di SD. Teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati. Uswatun hasanah sebagai teladan, sungguh mulia menjalankan kewajiban. Oh adik sayang,
kurang solawat ing akhire uripe ora nikmat, gampang kecekur maksiat, uripe tadi tersesat. Jaluk ning koncoku, ayo padha ngakehno sholawatmu supaya tentrem atimu, slamet dunya akhiratmu. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum